Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norisna Elisa. Kali ini kita akan belajar simpangan rata-rata, ragam atau variansi, dan simpangan baku atau standar deviasi. Untuk data tunggal dengan rataan hitung X bar, maka simpangan rata-rata itu dirumuskan dengan SR sama dengan 1/N sigma dari nilai mutlak XI dikurang X bar I sama dengan 1 sampai N. Kemudian untuk rumus seragam atau variansinya itu dinotasikan dengan S pangkat 2 itu sama dengan 1/N sigma buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung pangkat 2 I sama dengan 1 sampai N. Kemudian rumus simpangan bakunya atau standar deviasi itu adalah S atau akar dari ragam variansi. Oke, perhatikan contoh soal berikut ini. Diberikan data 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Tentukan simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Nah, ini adalah bentuk data tunggal. Untuk mencarinya, yang pertama dilakukan itu adalah mencari rata-rata dari data tersebut. Maka, ingat sudah pada pelajaran sebelumnya, mencari rata-rata, jumlahkan semua datum, kemudian dibagi dengan banyak datumnya. Jadi 2 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 10 hasilnya 42 dibagi dengan banyak datum itu ada 7, maka 42 dibagi 7 itu sama dengan 6. Jadi rata-ratanya atau X barnya adalah 6. Setelah itu kita bisa mencari simpangan rata-ratanya. Bagaimana caranya? Ingat simpangan rata-rata tadi ini adalah rumusnya. Nah, N itu adalah banyak datumnya. Banyak datumnya ada 7. Jadi 1/7. Kemudian I sama dengan 1 sampai 7. Kemudian ini XI dikurang X bar. X barnya adalah 6. Tinggal kita hitung ya. Jadi 1/7. Kemudian sigma berarti jumlah ini dulu. Jadi XI atau X1 nya adalah 2, berarti 2 dikurang 6 ditambah dengan 4 dikurang 6, 5 dikurang 6, kemudian 6 dikurang 6, 7 dikurang 6, 8 dikurang 6, dan 10 dikurang 6. Tinggal kalian hitung. 2 dikurang 6 itu adalah negatif 4, kemudian 4 dikurang 6 negatif 2, dan seterusnya. Maka ingat ini adalah tanda nilai mutlak. Jadi kalau dia bernilai negatif maka jadinya itu positif. Jadi tetap bernilai positif ya. Jadi ini negatif 4 positif 4, berarti kemudian negatif 2 itu menjadi positif 2, negatif 1 menjadi 1, kemudian 0, 1, 2, 4 ini tetap positif ya. Jadi 1/7 tinggal 4 tambah 2 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 0,4 itu adalah 14. Maka 1/7 dikali dengan 14 hasilnya adalah 2, atau 1 dikali 14 dibagi dengan 7. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 2. Oke, sekarang kita mencari ragam atau variansi dengan rumus yang sudah diberikan di awal tadi. Maka tinggal mengganti nilai-nilai yang sudah diketahui. Jadi N-nya itu 7, kemudian X barnya adalah 6. Nah, XI ini berarti datum ke I ya. Jadi tinggal datum pertama kan 2, jadi 2 dikurang 6 pangkat 2 ditambah X2 nya itu adalah 4, berarti 4 dikurang 6 pangkat 2, dan seterusnya. Tinggal kita hitung saja. Jadi 2 dikurang 6 itu negatif 4, kemudian 4 dikurang 6 negatif 2, 5 dikurang 6 negatif 1, 6 dikurang 6 itu 0, 7 dikurang 6 1, 8 dikurang 6 2, dan 10 dikurang 6 4. Tinggal kita kuadratkan. Maka negatif 4 pangkat 2 itu 16, negatif 2 pangkat 2 itu 4, negatif 1 pangkat 2 1, 0 pangkat 2 0, 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 4, dan 4 pangkat 2
16. Sehingga kita jumlahkan, ini hasilnya setelah dihitung adalah 42. Maka 1/7 dikali 42 itu adalah 6. Nah, didapatkanlah ragam atau variansinya itu sama dengan 6. Yang berikutnya itu simpangan baku atau standar deviasi. Nah, rumus standar deviasi ini adalah akar dari nilai ragamnya. Jadi, kita kan sudah menemukan nilai ragamnya itu adalah 6. Maka simpangan bakunya adalah akar 6. Jadi, simpangan bakunya itu adalah 2,45. Tadi kalian sudah belajar bagaimana mencari simpangan rata-rata, ragam atau variansi, kemudian simpangan baku atau standar deviasi untuk data tunggal. Sekarang kita akan belajar mencari simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku ini untuk data berkelompok. Nah, ini rumusnya. Jadi ini untuk rumus simpangan rata-rata, bedanya cuma ada FI di sini ya. Dengan data tunggal tadi juga ragam, juga ada FI, kemudian simpangan bakunya tetap dia adalah akar dari ragam atau variansi. Berikut contoh soal, tentukan simpangan rata-rata, ragam atau variansi, dan simpangan baku atau standar deviasi dari data pada tabel berikut ini. Ini tabelnya. Nah, ini tabel distribusi frekuensi. Bagaimana cara mencarinya? Perhatikan terus video pembelajaran ini. Sekarang perhatikan cara menjawab. Nah, ingat untuk mencari ketiga pertanyaan tadi, baik data tunggal maupun data berkelompok, maka yang pertama kali dilakukan itu adalah mencari X-bar atau nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata untuk data berkelompok juga sudah pernah dibahas pada video sebelumnya, diingat lagi ya. Maka untuk data berkelompok, untuk mencari nilai rata-ratanya, kalian cari dulu XI. Apa itu XI? XI itu adalah nilai tengahnya. Bisa kan? Sudah kan? Kemudian cari lagi perkalian antara FI dengan XI-nya. Kemudian dihitung jumlahnya. Maka kita akan dapatkanlah X-barnya itu 1230 dibagi dengan jumlah frekuensi. Hasilnya 24,6. Oke, sekarang kita mencari simpangan rata-rata. Untuk lebih mudah ya, kalian nanti bikin aja tabel dengan kolom-kolom seperti ini. Jadi FI, XI, kemudian nilai mutlak XI dikurang X-bar, kemudian perkalian antara FI dikali dengan XI dikurang X-bar tadi. Nah, ini XI sudah tahu kan ya, itu adalah nilai tengahnya. Kemudian XI dikurang X-bar itu didapatkan, berarti XI ini jadi 12 dikurang dengan X-bar yang sudah di awal tadi kita temukan itu 24,6. Jadi 12 dikurang 24,6 itu adalah negatif 12,6. Tetapi karena dia nilai mutlak maka dia menjadi positif. Kemudian untuk yang kedua itu berarti 17 dikurang 24,6 itu adalah negatif 7,6. Karena dia nilai mutlak, dia tetap bernilai positif 7,6 dan seterusnya seperti itu. Kemudian sudah kalian isi tabel ini, maka carilah perkaliannya dengan FI. Jadi 12,6 dikali dengan 6, 7,6 dikali dengan 4 didapatkan 30,4, kemudian 2,6 dikali 12 31,2 dan seterusnya. Kemudian hitung jumlahnya. Setelah dijumlahkan itu menghasilkan 274,4. Kemudian kita masukkan ke rumus simpangan rata-ratanya. Jadi 1/n berarti 1/50 karena jumlah frekuensinya adalah 50 dikali dengan 274,4 itu hasilnya 5,4.
5,488. Nah, jadi simpangan rata-ratanya itu adalah 5,488. Oke, kita ke ragam atau variasi. Nah, rumus yang ini ya, maka sama dengan simpangan rata-rata tadi, sebaiknya kalian bikin tabelnya supaya lebih mudah dan terlihat rapi. Jadi menghitungnya meminimalkan kesalahan hitung. Nah, ini berarti FI, XI, kemudian ini XI dikurang X bar pangkat 2, kemudian perkalian antara XI dikurang X bar pangkat 2 dengan FI-nya. Nah, ini berarti XI dikurang X bar kita tetap pakai yang pertama tadi 24,6, berarti 12 dikurang 24,6 itu adalah negatif 12,6. Maka negatif 12,6 dikuadratkan atau dipangkatkan 2 berarti negatif 12,6 dikali dengan negatif 12,6 itu adalah 158,76. Kemudian yang ini 17 lagi dikurang dengan 24,6 itu adalah negatif 7,6. Ingat, selalu dipangkatkan 2, jadi negatif 7,6 dikali dengan negatif 7,6 itu adalah 57,76. Dan seterusnya lakukan hal yang sama. Setelah ini sudah, maka tinggal dikalikan dengan FI-nya, jadi 158,76 dikali 6 itu adalah 952,56. Kemudian 57,76 dikali 4 itu adalah 231,04. Terus 6,76 dikali dengan 12 itu 81,12. Oke, sudah bisa ya. Tinggal setelah kalian selesai menghitung, maka tinggal dijumlahkan, dapatlah hasilnya 2212. Substitusi ke rumus D, maka akan kalian mendapatkan nilai ragam atau variasinya. Jadi 1/50 dikali dengan 2212, maka hasilnya adalah 44,24. Berikutnya simpangan baku atau standar deviasi. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan nilai ragam, maka untuk mendapatkan simpangan baku ini sangat mudah. Tinggal mengakarkan saja nilai ragamnya tadi. Berarti nilai ragam kan kita temukan 44,24, berarti simpangan bakunya adalah akar dari 44,24 itu 6,51. Selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat.